Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Bapak-bapak semuanya yang hadir jamaah siang ini, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Semoga Allah terus berikan kita nikmat sehat. Semoga Allah berkahi hidup kita, dan semoga Allah wafatkan kita semuanya husnul khotimah. Sejenak kurang lebih sampai jam 1 siang kita sesuaikan handphone kita. Waktu kita fokus untuk mencari ilmu. Semoga ilmu yang kita dapatkan ini berharap semoga membawa manfaat untuk kita semuanya. Dalam hidup ini yang kita harapkan adalah mendapatkan ridhonya Allah. Kalau Allah sudah ridho kepada kita, berarti Allah sudah mengampuni dan menerima amalan kita. Maka carilah ridhonya Allah. Allah, inna aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika sakhatika wan nar. Makanya bacaan doa itu sering kita dengar. Pertama kita minta apa? Ridhonya Allah. Semoga kita yang hadir pada siang ini semuanya mendapatkan ridhonya Allah. Allah ridho karena Allah cinta sama hambanya. Nah, bagaimana biar Allah cinta kepada kita sampai akhirnya Allah akan ridho kepada kita? Makanya bagaimana mendatangkan ridhonya Allah kalau Allah tidak apa tadi? Cinta, tidak sayang. Ada satu hadis Nabi Muhammad pernah bersabda, innallaha idza ahabba 'abdan da'a Jibrila. Allah kalau sudah suka kepada seseorang, Allah panggil malaikat Jibril, dan Allah katakan, ya Jibrila inni uhibbu fulanan. Wahai Jibril, aku suka kepada dia fulan, maka cintailah dia. Maka malaikat yang termulia di antara sekian banyak malaikat, yaitu malaikat Jibril, jadi ikut cinta, jadi ikut sayang. Maka kalau kita disayangi Allah, malaikat yang bernama Jibril disebut asyraful malaika akan menjadi apa? Sayang sama kita. Kemudian malaikat Jibril berseru di atas langit, ya ahlas samawat wa ya ahlal ardo. Wahai para penghuni langit dan wahai para penghuni bumi. Penghuni langit itu siapa? Malaikat. Penghuni bumi itu siapa? Manusia dan sejenisnya yang lainnya. Allah suka kepada seseorang, maka sukailah dia. Maka semua makhluk yang ada di atas langit, juga makhluk yang ada di muka bumi, jadi ikut sayang kepada dia, karena dia disayangi oleh siapa? Allah. Makanya harapan saya dalam hidup ini, carilah ridhonya Allah. Dalam hidup ini carilah cinta dan sayangnya Allah. Maka orang yang tidak suka sama Allah bisa dibuat sama Allah jadi apa? Suka. Tapi kalau hidup ini mencari ridhonya manusia, cintanya manusia, maka bagi Allah mudah sekali membuat manusia yang suka menjadi apa? Tidak suka.
Apa amalan yang membuat Allah itu suka? Yang pertama adalah ibadahnya enggak putus, ibadahnya kontinu, atau dalam bahasa yang lain Arabnya disebut ibadahnya istiqomah. Ini kan puasa sudah masuk di hari yang ke-19, benar ya? Benar gak ini? 19. Ada nggak masjid di malam-malam akhir begini sudah semakin berkurang jamaahnya? Ada enggak? Ada. Di masjid mana tuh? Berarti ibadahnya tidak apa? Istiqomah. Lebih baik mana? Baca Qur'annya banyak tapi jarang, atau baca Qur'annya sedikit tapi rutin? Nah, nggak ada pilihan kalau itu ya. Yang paling tepat memang baca Qur'annya apa tadi? Banyak, tapi apa? Rutin. Nah, saya pengen nih mengajak jamaah biar enggak putus ibadahnya, istiqomahnya. Apalagi nih bulan-bulan Ramadan. Nabi pernah mengingatkan, sama-sama yuk, bareng-bareng. Qala Rasulullah, atakum Ramadan. Taknya panjang ya. Atakum Ramadan, syahrun mubarakun. Telah datang bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Berkah itu ada dua, nambah baik, nambah taat. Apa tadi? Nambah baik, nambah taat. Maka selama kita nambah baik dan nambah taat bukan hanya di awal tapi di tengah dan akhir, berarti kita sudah mendapatkan di bulan ini namanya keberkahan. Jangan sampai nambah baik dan nambah taatnya hanya di awal aja, berarti berkahnya cuma di mana? Di awal aja. Makanya kalau begitu ibadah itu bukannya di awal, di tengah, tapi juga awal, tengah, akhir, dan seterusnya. Namanya ibadah apa? Istiqomah. Dah sini yuk, ke arah saya dulu, fokus. Apa dahsyatnya ibadah istiqomah? Nabi pernah bersabda, idza maridul abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Orang yang ibadahnya enggak putus atau istiqomah, suatu ketika tidak mengerjakan ibadah yang biasa dia kerjakan karena sakit dan safar, maka dikala sakit dan safar tidak mengerjakan ibadah yang biasa dia kerjakan, maka dia tetap mendapatkan pahala ibadah seperti mengerjakan di waktu-waktu sebelumnya. Bisa dipahami nggak? Bisa dipahami nggak? Tiap malam dia taraweh, tiap malam nih nggak putus tarawehnya, tiba-tiba sakit nggak taraweh, maka dikala dia sakit tetap mendapatkan pahala sholat sunnah taraweh karena kemarin-marinnya ibadahnya nggak putus atau istiqomah. Nyambung nggak nih? Tiap malam dia taraweh, nanti malam dia pulang kampung di tol, sedang perjalanan nggak taraweh, maka dikala dia di tol dalam perjalanan enggak taraweh pulang kampung karena sebelum-sebelumnya dia taraweh, maka dikala dia safar tetap mendapatkan pahala taraweh karena sebelum-sebelumnya istiqomah. Jadi istiqomah tetap mendapatkan nilai pahala meskipun enggak mengerjakan karena dua sebab tadi, sakit dan apa tadi? Safar. Makanya kalau begitu jangan sampai ibadah kita ini ada yang putus mumpung kita ini lagi sehat. Makanya Nabi berpesan siapkanlah 5 sebelum apa? 5 masa muda sebelum apa? Tua. Masa sehat sebelum apa? Sakit. Masa kaya sebelum miskin. Mumpung ada waktu, masa luang sebelum apa? Sempit. Dan yang kelima, mumpung kita masih hidup sebelum. Nomor 2, mumpung sehat. Mumpung sehat, jangan lemah dalam ibadah. Kita nggak pernah tahu di hari tua sakit atau tidak.
Maka ketika kita sehat nggak putus ibadah, dikala sakit kita tetap mendapatkan pahala ibadah. Makanya usahakan ibadahnya harus istiqomah. Berat nggak istiqomah? Berat nggak istiqomah? Berat, harus melawan nafsu, syahwat. Ya, nafsu harus melawan apa tadi nih? Nah, contoh setelah azan maghrib kita takjil, batalin tuh sejenak, tapi usahakan maghribnya jangan di rumah. Setelah batal di rumah, kita batalkan dengan korma dan sejenisnya barangkali, doronglah korma dengan air putih. Setelah itu maghribnya berjamaah. Karena jika malam itu mendapatkan Lailatul Qadar, kita sudah maghrib berjamaah, maka kita sudah mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Karena malam itu dimulai dari maghrib. Pulang dari sholat maghrib di masjid, ke rumah lagi. Banyak orang yang langsung makan. Akhirnya makannya kelebihan, tarawehnya, isyaknya jadi apa? Males. Berarti kalau begitu yang namanya istiqomah harus melawan hawa nafsu. Coba ikut saya ya. Ibadah harus dipaksa. Lagi ya, ibadah harus dipaksa. Nanti terbiasa. Tiap pagi subuh berjamaah paksa, taraweh paksa. Apalagi ketika mau taraweh gerimis hujan. Pernah nggak di malam-malam Ramadan kemarin tarawehnya hujan? Nabi mengatakan, man tabarat qadamahu fi sabilillah harramahullah 'alan nar. Barang siapa yang kakinya melangkah menuju masjid atau jalan Allah, kena debu, gesekan sendalnya kena debu sampai ke mata kakinya, dikiaskan kena air hujan, maka kaki dan dirinya Allah jauhkan dari jilatan api neraka. Jadi kalau hujan tuh jangan patah semangat. Justru itulah kita sedang menabung pahala lebih besar. Makanya pulang atau turun dari masjid ini tiba-tiba gerimis, usahakan itu kakinya kena air. Kalau nggak kena air diapain kaki jalannya? Ya, cuman bukan berarti digesek-gesek ya. Artinya setiap ibadah tantangannya besar, pahalanya juga apa? Besar. Allah berfirman, surahnya Fussilat, ayat 30, innalladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhannya siapa? Allah. Asyhadu alla ilaha illallah. Tuhannya siapa ini? Allah, ya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa yang terjadi setelah dia mengatakan Tuhannya Allah? Sumastaqamu, kemudian ibadahnya istiqomah. Istaqamu itu istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaika, maka para malaikat akan menyertainya. Maka orang-orang yang ibadahnya istiqomah, dia akan disertai oleh siapa? Malaikat, bukan Israel. Israel mah pencabut nyawa, rahmah. Pengen didampingin sama malaikat, ibadahnya istiqomah, ucapannya pun beda Pak, aura wajahnya pun beda. Kita di samping orang yang istiqomah juga beda hawanya. Karena malaikat itu kalau turun ke muka bumi, apalagi menyertai kita, itu orang yang ada di hadapan kita nyaman, karena ada para malaikatnya. Udah gitu bukan satu lagi, malaikat banyak. Pengen didampingin sama para malaikat yang membuat hati adem, ucapannya baik, lisannya keluar baik, maka ibadahnya harus apa tadi? Istiqomah. Alla takhafu wa la tahzanu, kata para malaikat, jangan engkau takut, jangan engkau sedih dengan urusan dunia. Wa abshiru bil jannah, dan malaikat memberi kabar masuk surga. Ada dua pendapat kabar malaikat masuk surga ketika mereka yang istiqomah sedang sakaratul maut.
Maka ada orang-orang yang sedang sakaratul maut dikasih kabar sama para malaikat masuk apa? Surga. Gini Pak, semoga Bapak semuanya berangkat umroh atau haji ya. Bapak dapat kabar ada yang biayain umroh atau haji, semoga dikabulkan doa orang yang puasa ini ya. Baru dapat kabar, Bapak seneng nggak? Aura atau ekspresi wajah bagaimana? Bagaimana? Mukanya bagaimana? Berseri ya, berseri. Itu baru dapat kabar umroh dibiayain. Ini lagi sekarat dikasih kabar masuk apa? Surga. Makanya ekspresi wajahnya tersenyum. Maka ada orang meninggal dunia wajahnya tersenyum, berbaik sangka, berarti dia ketika sedang sakarat dikasih kabar apa? Masuk surga. Kenapa kok begitu Ustaz? Karena ibadahnya. Maka orang yang ibadahnya istiqomah tidak putus, maka insya Allah dia meninggalnya husnul khotimah. Dan biasanya orang meninggal dunia itu sesuai dengan kebiasaan. Ada tuh di Masjid Al-Ittihad Tebet, Pak Izhar meninggalnya lagi apa ini? Sujud di masjid. Ternyata memang kebiasaannya sholatnya nggak di rumah. Di mana? Berapa banyak kalau kita menyaksikan dan mendengar ada orang meninggal dunia sedang baca Quran surah Al-Mulk, karena memang kebiasaannya baca apa? Quran. Ada juga yang meninggal dunianya sedang pengajian. Pak Haji Husni duduknya nyender, kata anak nih yang nyender hati-hati ya, nggak canda doang Pak, silakan nyender ya. Pak Haji Husni itu ayah dari Ustaz Halim Syihab, kawan lama tuh. Apa yang terjadi? Meninggalnya di pengajian. Memang sukanya seringnya hadir di majelis taklim. Jangan sampai meninggal dunianya kebiasaannya jelek. Jangan tersinggung ya. Tadi mancing. Ada yang mau memancing? Hati-hati ya. Orang lagi mancing, ngerokok, rokoknya jatuh, mati. Apanya yang mati? Orangnya? Tuh, tolong yuk, jangan sampai nih umur panjang, sehat, semangat lagi, cas lagi ibadahnya, dipaksa lagi, jawab insya Allah. Saya bilang semangat, jawab insya Allah. Semangat ibadah lagi, semangat menghidupkan masjid. Yuk, tinggal malam ke nanti malam ya. Yuk nih, semangat lagi yuk, hidupkan tarawihnya lagi, jihad lagi. Saya juga begitu. Berapa semalam saya di Depok diminta dijoglo tuh. Kalau mengejar acara kan enak banget, cuman khawatir tarawihnya nggak dapat. Ini di masjid ini umpama tarawihnya kultum setelah isya, di masjid yang ini kultum setelah tarawih, kan enak. Setelah kultum saya pulang ngejar acara yang berikutnya, karena berikutnya kultum setelah tarawih. Lah saya di mana tarawihnya? Mungkin pandangan saya sama ustadz yang lain beda. Kalau saya tidak, tetap saya berusaha tarawih di masjid sesibuk apapun. Harus jihad, mumpung umur panjang juga apa? Sehat. Maka insya Allah itu berkahnya bukan hanya di awal, tapi berkahnya di mana? Akhir. Sama-sama ya, ikuti saya. Berkah tidak harus hati senang. Coba saya ulangin ya. Berkah tidak harus hati senang. Gimana? Tadi pengertian dari berkah apa, teman-teman Bapak Ibu? Ya Allah, mudah jamaah dapetin ilmu ya Allah. Tadi tuh kita lapar kali ya, jadi agak lama ininya ya. Berkah itu nambah baik, nambah taat. Pelan-pelan ini. Berkah itu apa tadi?
Tapi yang barusan saya sampaikan, berkah itu tidak semuanya hati apa? Kadang hati enggak seneng, itu bisa jadi membawa apa? Berkah. Contoh, sehat enggak sholat, sehat kok enggak ke masjid, Allah tegur dengan sakit dan dirawat di rumah sakit, dengan dikasih penyakit sampai dirawat, dia jadi sholat berjamaah di masjid. Berarti sakit membawa berkah. Pilih mana? Sehat enggak berkah, sakit berkah. Ini doa loh, doa loh. Sehat enggak berkah, sakit berkah. Pilih mana? Ya Allah, semoga kita semua sehat juga berkah ya. Jadi enggak harus hati apa tadi? Seneng, kaya, tabungan banyak, usahanya banyak, dikasih corona, usahanya mati, kerjaannya hilang, tabungannya berkurang, tapi justru dengan kemiskinannya jadi cinta berjamaah di masjid. Berarti miskin membawa apa? Berkah. Pilih mana? Kaya enggak berkah, miskin berkah, kaya berkah. Semoga ya kaya jadi berkah ya. Semangat. Insya Allah dong. Semangat. Semangat. Paksain lagi. Yuk cas lagi. Qurannya juga tambahin lagi. Semangat lagi. Ya, mumpung nih semangat kita tambah belum akhirnya nih. Ya, jangan sampai ada apa tadi? Paksa ya. Paksa diri. Nanti akan dia kalau udah biasa taraweh, udah biasa baca Quran, udah biasa tahajud, tiba-tiba enggak ngerjakan yang udah biasa, kayak ada yang kurang di hati. Bener nggak ini? Bener nggak? Bener. Tapi kalau umpama tahajud enggak, bangun subuh biasa aja, baca Quran enggak, seminggu enggak baca Quran biasa aja, ini saya khawatir kok enggak ibadah biasa, justru enggak ibadah, kayak ada yang kurang. Itu sungguh luar biasa. Jaga itu Pak. Saya pengen kita semua meninggal bawa iman. Amin. Kedua, amalan yang membuat Allah itu cinta daahnya ridho, yang kedua adalah mendekati Allah tidak hanya dengan wajib, tapi dekati Allah juga dengan ibadah apa? Sunnah. Yuk sama-sama. Qala Rasulullah, la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Ustadz Syihab, saya pengen mendengar suara antum nih, udah lama sejak sebelum Ramadan. Suratnya keempat ayatnya 174. Suratnya keempat ayatnya 174. Dah, kesini sebentar ya. Kesini sebentar ya. Al-Maidah kelima, ini keempat. Ya Allah, sabar kita ya Pak ya. Surah berapa tadi? Ayatnya 174. Sini yuk, bareng-bareng saya sebentar. Ya, dekati Allah dengan ibadah apa tadi? Sun. Pertama kan Allah sayang karena ibadah kita istiqomah. Yang kedua, Allah sayang sama kita. Allah kita deketi tidak dengan wajib, tapi Allah deketi dengan apa? Dengan apa? Sunnah. Taraweh deh. Taraweh lagi. Memang sunnahnya di bulan Ramadan taraweh. Apa yang terjadi Ustaz? Sini yuk ke saya. Man qoma, sama-sama. Man qoma ma'al imami hatta yansorifa kutibalahu qiyamul lailah. Barang siapa yang sholat sunnah taraweh dan witirnya sama imam sampai selesai, maka nilai pahalanya sama dengan orang sholat sunnah sampai sepanjang malam. Masya Allah. Sampai Pak, dari sholat isya selesai, dia sholat sunnah tiap 2 rakaat salam sampai azan subuh, jumlahnya Pak 250 rakaat, dan itu sudah ada pernah mencoba. Makanya saya bicara begini karena pernah ada yang mencoba mulai setelah isya sampai azan subuh.
Kalau diukur dengan waktu sekarang, isyaknya jam 7:03, subuh jam 4:38, maka kurang lebih 9 jam enggak putus. Bisa enggak diganti? Bisa. Taraweh dan witirnya sama siapa? Imam. Sampai apa? Maka semalam, mulai malam pertama saya acara di Cikarang, saya enggak pulang. Kalau saya pulang, saya taraweh di mana? Saya cari masjid Cikarang di mana? Ketemu, alhamdulillah. Apa yang terjadi Ustaz? Orang yang taraweh sama imam syaratnya sampai selesai, pahalanya sama dengan orang sholat sunnah mulai setelah isya sampai azan subuh. Yang diukur dengan seseorang jumlah rokaatnya berapa tadi? 200. Syaratnya 2, sama imam sampai apa? Jadi kalau imamnya pakai witir, saya tanya, imamnya pakai witir, ikut nggak? Ikut nggak? Ikut. Nanti pulang dari witir sama imam, istirahat, bangun 2:30 mau tahajud, nggak apa-apa. Memang penutup sholat malam witir, tapi kata Syekh Muhammad bin Utsaimin tidak ada larangan sholat sunnah setelah witir. Nyambung nggak nih? Nyambung nggak nih? Ini kan udah mulai qiyamul lail, bangun deh tuh, udah nggak apa-apa tarawihnya sama imam sampai witir, nanti bangun lagi tarawih qiyamul lail lagi sama imam lagi, tapi jangan tutup lagi dengan witir karena tidak ada 2 witir dalam satu malam. Di Cipete dan di berbagai macam tempat sholat sunnah tarawihnya 20, witir 3, jadi berapa? Imamnya sholat sunnahnya mimpinnya 23 rakaat, tapi 8 rakaat jamaahnya sudah meninggalkan imam, sudah pada pulang. Ada nggak tipe jamaah yang seperti itu? Di daerah mana? Cipete. Ada nggak? Ada. Saya tanya, sah nggak sholatnya? Nggak. Sholatnya sah atau tidak? Selama memenuhi rukun dan syarat nggak jadi masalah, sholatnya sah. Tapi tadi itu tidak apa tadi? Istiqomah. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rahman, ya Allah, saya udah mulai ngosan, angkat suara biasalah sebelah kiri. Puasa nggak boleh begitu, sabar kita. Istiqomah mah tadi udah pertama. Ini harus diruqyah nih kayaknya nih. Yang tadi tuh sholatnya tetap sah, tapi apa tadi? Apa? Tidak dapat sholat pahala, sholat sunnah sepanjang malam. Makanya kalau bapak nanti suatu saat dalam perjalanan kemudian mampir sholat sunnah taraweh, ternyata itu imamnya 23, sabar ya, jangan bilang kejebak saya. Sabar. Ibadah itu harus apa? Sabar. Saya lagi, ibadah harus apa? Maka apabila nanti sholat sunnah taraweh imamnya bacaannya kok panjang-panjang, ingat harus apa? Ibadah juga harus sabar. Apanya betul? Ada aja yang nyeletuk belakang nyender, ya Allah. Semoga sehat selalu ya Pak ya. Ini kayak gini nih. Ini Bapak udah mau pulang apa ntar dulu nih? Enggak, bareng-bareng. Bapak udah mau pulang apa ntar dulu? Ntar dulu kan? Cuman sayanya masalahnya. Nih lagi puasa begini, enakan yang bicara apa yang denger? Tadi dari wali kota pagi ceramah 1 jam, ini udah mulai kering. Ntar sore ada lagi nih. Ya Allah, semoga sehat selalu ya. Semangat. Insya Allah, berkali-kali saya ngomong stop lagi. Semangat. Insya Allah takbir sama imam termalam yuk. Ya, sama witir sampai selesai. Semangat dipaksain. Kalau Ustaz itu masjid bukan golongan saya, maka setiap 2 rakaat ada panduan-panduan sholawat si Ustaz. Jangan ngomong begitu dong. Panduan sholawat itu memotivasi ibadah kita, tambah semangat. Jadi kalau begitu gimana Ustaz? Udah, dimana kita berada dalam perjalanan ikut taraweh, insya Allah ada berkahnya dalam hidup Ramadan kali ini. Amin ya. Maka kalau begitu, mau yang 11 rakaat benar, 23 rakaat juga benar, yang nggak benar tutup Quran. Jangan lupa nih Qurannya nih. Bener nggak? Bener nggak? Sini Pak.
ke arah saya dulu. Ada orang kemarin tuh bicara sama saya, sudah hatamin 3 kali la ilaha illallah. Berapa kali hatam? 3 kali. Tapi dia malah ngomong gini sama saya nih, lucu juga sih. Ya Ustadz, saya menghatamin Quran udah 3 kali, biasa Ustadz. Saya bingung tuh, ternyata emang kesibukan dia nggak ada. Nyambung nggak? Orang nggak ada kerjaan, nggak ada kesibukan, hatamin berkali-kali Quran biasa. Jelas ya? Jelas ya? Tapi orang yang kerja, berangkat pagi pulang sore, masih bisa hatamin Quran, itu justru semakin gede tantangannya baca Quran, semakin gede pahalanya. Saya nyempetin Pak, di mobil saya nyempetin baca Quran, saya nyempetin. Dan semoga ini nanggung nih ya, bisa dapat lagi hataman lagi saya nyempetin. Kalau nggak begitu kapan lagi? Ingat, Ramadan setiap ibadah pahala dilipat gandain. Maka Bapak nih sedekah pada saat ini dilipat gandain, puasa dilipat gandain, bacaan Quran dilipat gandakan pahalanya, sampai hadir pada siang ini pahalanya juga. Yang berikan tausiah kok nggak amin sih buat saya? Dilipat gandakan, jangan tarawih doang. Apa tadi? Bacaan Quran. Orang yang baca Quran dapat cahaya. Cahaya itu bahasa Arabnya apa? Makanya ada perempuan dan laki-laki namanya Nur Laila. Oh, Bapak bulan puasa ingetin Nur Laila. Nah, kalau laki-lakinya Nur Hasan, kalau perempuannya tinggal namain aja. Tak Marbutoh jadi apa? Nur Hasanah. Orang baca Quran dia akan dapat apa? Nur Hasanah, cahaya. Astagfirullahaladzim, Bapak 2 kali salah depan saya. Dapat Nur Hasanah. Orang baca Quran itu dapat apa tadi? Cahaya. Nah sini bareng-bareng angkat suaranya. Gelap enggak di kuburan nanti? Silakan Ustaz Syihab, kangen suara dia. Silakan satu ayat biar barokah ya. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Masya Allah. Ini kalau qiyamul lail enak nih imamnya begini nih. Kalau saya sih nyadar suara saya nggak bagus. Senang sekali suara saya nggak bagus di sebelah kiri ini. Ya. Nah, ada nggak kata cahaya di sini? Ya, dia lupa lagi. Sabar ya Allah. Ada nggak kata cahaya di sini? Apa tuh? Ustaz Syihab, maaf Ustaz Syihab, tolong terjemahkan deh. Silakan. Wahai manusia, sesungguhnya telah sampai kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu Muhammad dengan mukjizatnya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang, Al-Quran. Oh, Al-Quran sebagai apa? Barang-barang sebagai apa? Maka orang yang meninggal dunia di kuburan gelap, butuh sinar, butuh cahaya. Cahayanya apa itu? Al-Quran yang dia baca. Semakin dia sering baca Quran di dunia, semakin terang benderang cahayanya. Ini baca Quran jarang-jarang, malam Jumat ruangan. Saya khawatir pentol korek segini. Kadang mati, kadang nyala. Semangat baca Quran biar terang di kuburan kita semuanya. Amin kan? Ternyata bukan hanya di kuburan. Orang-orang yang ahli Quran, yang selalu berdampingan dengan Quran, dia hafal Quran, sini deh, mukanya juga beda, memancar dari hati ke
inner beauty-nya mancar. Kenapa? Allah anugerahkan cahaya karena dia selalu pegang Al-Quran. Makanya orang-orang yang baca Quran meskipun wajahnya enggak putih, tapi memancar cahaya di mukanya karena cahaya Al-Quran yang Allah anugerahkan. Insya Allah saya mandang ini mukanya sungguh nggak enak ngomongnya saya. Gitu jadinya ya. Ya, orangnya apa tadi? Bercahaya. Bukan begitu Nur Hasanah? Ya. Jadi apa tadi? Bercahaya. Yuk sama-sama dong. Pak, orang kalau rajin baca Quran, kita mandangnya juga adem. Ya Allah, enak banget ngelihat mukanya ya. Wajah jadi adem. Insya Allah saya lihat muka Bapak nih, hati saya jadi nggak enak ya, puasa ya, adem insya Allah ya. Nah, enak loh. Pernah nggak dengar begitu? Ya Allah, enak banget mandang Ustaz Syihab, mandang Bapak. Apalagi yang di sini nih, apa sana, karena ada sinar matahari langsung ke apa sini ya, gitu ya. Jadi kalau bercahaya, bersinar. Makanya orang-orang yang bersinar itu kan apa? Karena megang Al-Quran. Dan tutup semuanya ibadah ini usahakan ikhlas. Istiqomah, orang istiqomah ya. Apa tadi? Ikhlas. Udah tuh. Ini Ustaz tausiah kalau ngarepin dunia bisa sia-sia nih. Jadi intinya apa dia? Ikhlas. Ikhlas itu harus sabar. Tolong ya Pak, baca Quran sabar. Sedekah pun sabar. Ya, kemudian juga tarawih nanti apa? Sabar. Ikhlas, sabar, dan saya pengen semuanya, kita semuanya mendapatkan ridhonya Allah. Ya, satu. Kalau selain puasa saya terusin. Sekarang puasa menghemat ini nih. Maafin saya ya Pak, saya bilang berhasanah tadi. Maafin Pak. Semoga puasa saya nggak batal ya. Nah, maafin ya. Yang tadi yang ngomong istiqomah pada sunnah, siapa tadi yang pakai kaos ini? Roni, maafin ya Ron. Roni udah berapa kali khatam Qurannya? Ya, saya nanya dia nyambung lagi. Nggak boleh begitu. Puasa nanti ya. Semoga berkah selalu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma shalli wa sallim walhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebentar ya. Saya bilang semangat ibadah, jawab yang keras. Insya biar ada pertolongan Allah nih. Karena kita bisa istiqomah karena ada pertolongannya siapa? Benar ya? Jangan sombong istiqomah dari kekuatan sendiri. Jangan sombong. Kita bisa istiqomah karena pertolongan Allah, tenaga dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat menghidupkan masjid. Semangat membaca Al-Quran. Semangat bersedekah. Allahu Akbar. Semoga Ramadan ini Ramadan yang terindah dalam diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ahsanal jazaa untuk guru kita yang telah menyampaikan ilmu yang sangat luar biasa. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari apa yang disampaikan oleh beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta pemirsa yang menyaksikan secara live, semoga kita puasa kita, ta'lim kita pada hari ini senantiasa bermanfaat buat kita dan amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kami akhiri dengan pembacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.